Pada malam itu, tak ada yang menyangka sebuah rumah sederhana di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim akan menjadi awal dari kisah yang begitu memilukan. Seorang nenek berusia 87 tahun yang selama hidupnya dikenal sederhana dan bekerja mencari kayu bakar, mendadak menghilang tanpa kabar. Namun semakin lama misteri itu diselidiki, semakin mengarah pada kenyataan yang membuat warga sulit percaya. Inilah kisah dari Nenek Palahia. Di usia senjanya, Palahia masih berjuang menjalani hidup dengan sederhana. Meski tubuhnya mulai renta, ia tetap mencari kayu bakar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Palahia tinggal bersama anak kandungnya, Nur Laila alias Ebok, berusia 46 tahun. Di rumah itu juga tinggallah sang cucu Muhammad Ilham Mulyadi, pemuda 20 tahun yang sejak kecil tumbuh dalam kondisi penuh keterbatasan. 3 generasi tinggal dalam satu rumah yang sederhana. Namun di balik kehidupan yang terlihat biasa, ternyata tersimpan konflik yang perlahan menumpuk selama bertahun-tahun. Menurut keterangan warga sekitar, Palahia dikenal sebagai sosok yang tegas dan sering berbicara keras ketika emosi. Sementara Nur Laila disebut sudah lama memendam rasa sakit hati, dan semuanya mencapai puncak pada malam 12 April. Sore itu, Palahia baru pulang mencari kayu bakar. Tubuhnya tampak lelah, namun sesampainya di rumah, ia melihat Nur Laila sedang makan. Percakapan kecil pun berubah menjadi adu mulut. Nada suara meninggi, suasana pun memanas, hingga akhirnya piring makanan yang ada di depan Nur Laila pun jatuh ke lantai. Pada detik itu juga, emosi yang selama ini terpendam pada akhirnya meledak. Menurut hasil penyelidikan dari aparat kepolisian, Nur Laila diduga mengayunkan sebuah potongan kayu kepada Palahia, hingga pada akhirnya Palahia terjatuh. Di saat yang bersamaan, Ilham yang sedang berada di kamar mandi pun mendengar teriakan sang nenek memanggil namanya. Namun ketika ia keluar, situasi rumah pun sudah berubah kacau. Tubuh Palahia terbaring lemah. Terlihat cairan merah di beberapa titik bagian tubuh Palahia. Dan malam itu, kepanikan pun mulai menyelimuti rumah kecil tersebut. Ketika Palahia tidak sadarkan diri, Nur Laila pun kebingungan. Upaya untuk menutupi kejadian tersebut pun dilakukan. Alih-alih meminta bantuan warga, mereka justru mengambil keputusan yang mengejutkan. Hingga pada akhirnya, mereka pun membawa tubuh sang nenek ke area hutan di belakang rumah. Lokasinya yang gelap, sepi, dan jarang dilalui warga menjadi salah satu alasan untuk menyembunyikan jasad sang nenek. Keesokan harinya, Ilham mendatangi aparat dan melaporkan bahwa neneknya menghilang. Semua warga ikut melakukan pencarian sang nenek. Polisi pun turut membantu menyisir area sekitar. Hari demi hari telah berlalu. Namun, nenek Palahia tak kunjung ditemukan. Hingga hampir 2 minggu kemudian, pada akhirnya, warga pun menemukan sosok tubuh di area hutan dalam kondisi yang mengenaskan. Suasana lokasi pun mendadak gempar, dan sejak saat itulah misteri mulai terbuka sedikit demi sedikit. Polisi pada akhirnya melakukan pemeriksaan yang mendalam. Hasil penyelidikan menemukan adanya luka yang tidak wajar pada tubuh nenek Palahia. Kecurigaan aparat pun mulai mengarah kepada orang-orang terdekatnya. Apalagi beberapa saksi mengaku mendengar teriakan Palahia malam itu. Korban disebut sempat memanggil nama sang cucu sebelum suasana mendadak sunyi. Dan dari situlah penyelidikan pun mulai berkembang. Aparat menetapkan Nur Laila alias Ebok sebagai pihak yang diduga melakukan penghilangan hidup terhadap ibu kandungnya sendiri. Sementara Ilham diduga membantu memindahkan tubuh sang nenek demi menutupi kejahatan tersebut. Fakta ini membuat sekitar tak percaya
karena tak ada yang menyangka konflik keluarga yang terlihat sederhana berakhir menjadi tragedi sebesar ini. Karena kejahatan tak bisa ditutup lama, akhirnya Nurlela pun mengakui. Tak ada lagi langkah pelan Palahia saat pulang membawa kayu bakar. Tak ada lagi suara nenek renta yang selama ini bertahan hidup dengan segala keterbatasnya. Yang tersisa sekarang hanyalah kesunyian dan penyesalan yang datang sudah terlambat. Kisah ini menjadi pengingat kita bahwa emosi yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi bencana. Dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman kadang justru menyimpan luka paling dalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian Nenek Palahia.